Usai merayakan Idul Fitri, masyarakat kembali beraktivitas bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Pada segmen Sehari Menjadi kali ini, koresponden CNN Indonesia Roby Sofwanamin bersama fotojurnalis Proboku Sartoyo akan mengajak kita melihat keuletan seorang pedagang bubur kacang hijau di Banyumas, Jawa Tengah. Bagaimana proses pembuatan dan berapa penghasilan pedagang bubur kacang hijau? Berikut liputannya. Tambah berat ini. Tambah mengental, tambah berat. Iya, pegel. Santannya gurih. Untuk melihat proses pembuatan bubur kacang hijau atau oleh warga setempat sering disebut sebagai bubur kacang hijau, saya mendatangi seorang pedagang bubur yang sudah cukup lama menggeluti usaha ini dan tergolong sukses di Banyumas, Jawa Tengah. Adalah Ahmad Tony dan sang istri Siti Aisyah. Warga desa Karanggude, Kecamatan Karanglewas ini sehari-hari berjualan di pasar Karanglewas. Aduh, ngantuk banget. Kali ini saya tertarik ingin melihat proses pembuatan bubur kacang hijau. Ini saya udah dapat salah satu penjual bubur. Ini masih jam 1 pagi. Oh, iya, pagi-pagi ini saya tertarik pengen bikin apa bubur kacang hijau. Oh iya Pak. Emang biasa jam segini? Jam segini Pak. Oh gitu. Ya langsung aja masuk ke dapur. Langsung ke dapur. Tidak menunggu lama, saya langsung diajak ke dapur untuk melihat dan mengikuti proses pembuatan bubur kacang hijau. Pada hari biasa, dalam sehari Tony biasanya memasak 5 kg kacang hijau. Sebelum proses memasak yang dimulai pukul 1 dini hari, kacang hijau dicuci berulang kali sampai benar-benar bersih. Ya, tingkat kebersihan kacang hijau dalam mencuci ini sangat menentukan hasil dan kualitas bubur nantinya. Oh, ukurannya segini untuk 5 kilo ya? Untuk 5 kilo airnya segini? Ya kurang lebih itu juga 18 gayung Pak. Oh gitu. Biar hasilnya bagus. Dan ini kacang hijaunya sudah dicuci bersih banget ya? Dari siang kemarin ya? Enggak, tadi sore. Oh, dari sore udah dicuci bersih. Udah dicuci bersih sampai berkali-kali, sampai 3 kali. Selain memasak kacang hijau, pada saat bersamaan juga memasak ketan hitam dan ketan putih. Tapi memasaknya terpisah seperti ini. Sama dengan kacang hijau, ketan hitam dan ketan putih ini harus benar-benar bersih. Ketan hitam dicampur sama ketan putih, komposisinya kurang lebih 3:1 ya? Hah? 3 1 banding 1 banding setengah. 1:1. Iya. Oh. Ketan hitamnya setengah kilo, ketan putihnya 1 kilo. Oh gitu, 1:1. Agar aroma dari kacang hijau dan ketan wangi saat proses memasak, tambahkan daun pandan. Agar daun pandan selalu segar, Tony menanam daun pandan di pekarangan belakang rumah. Untuk satu dandang, baik kacang hijau, ketan, santan, dan gula, semua diberi daun pandan. Masing-masing 9 lembar daun pandan. Sebanyak-banyaknya nggak apa-apa biar wangi. Oh, coba lihat ini. Wah, ini udah dapat. Nah ini nanti di kacang hijau dikasih daun pandan, di beras ketannya juga dikasih daun pandan, Santannya juga. santannya juga dikasih daun pandan, gulanya juga dikasih daun pandan. Makanya nanamnya banyak ini. Untuk mendapatkan hasil yang sempurna, matang dan empuk, proses memasak membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 2-3 jam. Sambil menunggu proses memasak kacang hijau dan ketan, saya bersama Tony menyiapkan santan. Untuk mendapatkan kualitas santan yang baik, bercita rasa gurih, Tony selalu menggunakan kelapa yang sedang, alias tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Agar benar-benar keluar santan yang bagus, harus diremas yang kuat seperti ini. Untuk 5 kilo kacang hijau berarti kelapanya berapa? Kurang lebih 12-13 Pak. Oh, Biar kental sih. iya. Iya. Jadi untuk 5 kilo bubur kacang hijau itu, ini kelapanya sebanyak 12-13 butir. Terus pada saat diparut itu, dia kulitnya dibersihkan ya? Ya, dibersihkan Nah, jadi nggak ada hitam-hitamnya. Kelapanya putih, aja. putih bersih.
Terlihat gampang, wah, namun pada prakteknya tidak semudah yang terlihat. Tony bahkan pernah mengalami cedera pada tangan saat memeras santan. Tony mengaku sengaja memeras santan secara manual, tidak menggunakan alat, karena memeras menggunakan alat dinilai tidak maksimal dan hasil kurang bagus. Penasaran, saya pun mencoba memeras santan. Kira-kira kuat berapa lama? Iya. Kemarin juga kan pernah sempat sampai operasi ini gara-gara bocor pelumas tulangnya. Oh. Oh, karena setiap hari kayak gitu sih ya. Kayak gini sih. Oh, sampai tangannya itu ya, bocor ya. Pelumas tulangnya bocor. Ayoli lah. Terus efeknya apa? Efeknya ya sakit kayak gini Pak. Kalau buat gerak itu rasanya pegel, nyeri. Terus setelah dioperasi sembuh. Alhamdulillah ini udah sembuh lagi. Cuma kayak gini doang. Ini nggak pakai digantikan pakai alat itu nggak bisa? Kalau di pasar sih ada Pak. Itu tapi rasanya lebih kurang enak. Untuk memasak santan harus teliti karena jangan sampai santan yang dimasak itu pecah. Caranya santan yang dimasak harus sering diaduk seperti ini. Dia diaduk biar santannya nggak pecah. Nggak pecah. Oh. Kalau santan pecah kan nggak apik gitu loh. Oh, gitu ya. Oh, ini maksudnya nggak pecah itu Ya. kondisi airnya itu akan berubah ya. Sambil menunggu kacang hijau, ketan dan santan matang, saya menyiapkan gula merah yang sudah dicairkan dan didinginkan. Ya, Tony sudah memasak gula merah ini siang hari sebelumnya. Oh, ini gula merah. Ini gula merah Pak. Jadi gula merah seperti ini ya. Nah, yang direbus Gula merah seperti ini. Berarti untuk 5 kilo itu berapa banyak? kurang lebih 1,5 lebih lah. Oh, 1,5 kilo lebih. Masukkan air, tambah Ya, kurang lebih 2 gayung dimasak, tambah pandan. pandan. Oh, iya, direbus ya. Terus Disaring. Selanjutnya saya menyiapkan tepung ketan untuk dicampur ke kacang hijau. Pemberian tepung ketan ke kacang hijau ini dilakukan setelah kacang hijau matang. Tujuannya agar kacang hijau nantinya lebih pekat, menyatu atau lebih kental. Tidak hanya tepung, kacang hijau juga setelah matang akan diberikan garam secukupnya dan bubuk vanili. Kemudian gula merah yang sudah dicairkan dan disaring juga dicampur menjadi satu seperti ini. setelah bubur kacang hijaunya tadi udah dicampur gula sama vanili sama garam, tambah lagi tepung terigu ya. Oh iya, tepung ketan. Tambah lagi tepung ketan sama ini apa namanya? Gula campuran. Tambah berat ini ya. Tambah mengental, tambah berat. Iya, pegel. Selanjutnya tinggal menunggu kacang hijau, ketan dan santan matang. Setelah matang, wah saya penasaran untuk mencoba rasanya. Sepertinya sangat nikmat makan bubur kacang hijau yang baru matang dan masih panas. Nah, ini tinggal menyajikannya ya. Masukkan saja. Santan, terus bubur kacang hijau, terus kasih yang ketan. Oh, udah, wow, mantap nih. Us. Kita tinggal tes rasanya. Paling kurang santan apa kurang apa. Tes santannya. Gurih. Ketan hitamnya. Setelah semuanya matang dan siap, tinggal siap-siap menuju ke tempat berjualan di Pasar Karanglewas. Setiap hari Tony mulai berjualan pagi hari sekitar pukul 3.30 pagi. Untuk menuju tempat berjualan, Tony biasanya mengangkut kacang hijau, ketan dan santan menggunakan motor roda 3 seperti ini. Ini rem ya? Ini rem. Ini? Oh.
Terus mana aja gas. Satu jam. Jadi setiap hari Mas Tony sebagai pedagang bubur ini selalu berangkat dari rumah sekitar jam 3:30 pagi seperti ini menuju ke pasar tempat jualan. Nah, masaknya dari jam 1 jam 12 malam. Wah, ternyata menyetir motor roda 3 tidak mudah. Daripada berisiko buburnya tumpah, selanjutnya Tony aja yang menyetir. Saya naik di bagian belakang. Untuk berjualan, Tony biasanya menggunakan gerobak yang ditinggal di sekitar tempat berjualan. Jadi gerobaknya ditinggal di sekitar dekat lapaknya. Kalau pas mau jualan baru disiapin dorong. Sejak pukul 4 pagi, Tony bersama istrinya Aisyah membungkus bubur dalam plastik. Sebagian besar pelanggan bubur kacang hijau Tony ini merupakan pedagang yang akan menjual lagi. Sehingga satu pedagang bisa membeli 30-50 bungkus dengan harga satu bungkus Rp3.000. Tony sudah 18 tahun menjadi pedagang bubur kacang hijau. Awalnya 8 tahun berjualan di Jakarta, namun sejak tahun 2013, Tony yang merupakan warga Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, pindah ke Banyumas dan berjualan hingga sekarang. Ini belajarnya dari bapak saya sendiri. Kebetulan bapak saya juga jualan di sih, dia Cibarang sekarang. Ya. Memang ini yang dibuat sama seperti yang dibuat Sama, resepnya sama. Dalam sehari, Tony biasanya berjualan dari pukul 4 pagi sampai maksimal jam 7 atau jam 8 pagi sudah habis. Untuk 5 kg kacang hijau, rata-rata Tony per hari bisa membawa pulang Rp1 juta. Ini saya lihat dari jam 3:30, jam 4 sampai sekarang jam 6 jualannya terus nggak berhenti. Dan Mas Tony ini jualan sudah dari 19 tahun, 18 tahun jualan bubur. Jadi cukup berpengalaman. Nah mungkin itu bisa menjadi inspirasi membuat bubur kacang hijau yang enak. Roby Sofwan Amin, Probo Kusartoyo, Banyumas, Jawa Tengah.